Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan meneliti dan mencari akar masalah penyebab kenapa kalau ada kecelakaan, kenapa masyarakat itu selalu menjarah, tapi tidak semua ya, tapi di beberapa daerah ada yang melakukan hal tersebut. Misal ada yang terguling truk pembawa telur, nah dijarah telurnya, truk pembawa beras dijarah berasnya, truk pembawa apapun dijarah. Nah itu memang tidak akan membahas daerahnya apa atau membahas di mana kejadian itu, tapi memang akan membahas kenapa sih fenomena ini bisa terjadi di masyarakat kita. Yuk kita mulai videonya. Oke, tanpa opening. Ada beberapa faktor ya memang yang akan dibeberkan kenapa masyarakat itu sering melakukan penjarahan apabila ada truk yang mengangkut bahan logistik. Tapi tidak semua ya memang balik lagi, memang Thomas bilang tidak semua, tapi memang akan mencari akar masalahnya apa. Yang pertama tentu saja adalah masalah ekonomi. Ekonomi deh. Jadi mamang kalau mamang sudah mempunyai kebutuhan dasar yang cukup ya mamang pasti pola pikir mamang tidak akan melakukan penjarahan seperti itu ya mamang. Kenapa sih ekonomi menjadi faktor yang paling penting? Karena apa? Karena melakukan, misal ada yang itu penjarahan itu kayak misal telur gitu ya, jatuh keplak itu, kalau kita ekonominya di bawah itu pasti merasa itu wah ada rezeki nomplok. Nah itu lumayan kan ada telur. Nah itu adalah salah satu faktor ekonomi yang bisa menimbulkan kejahatan ya, penjarahan itu. Dan juga wah ya rame-rame ini nggak bakal kena sidak. Nah itu ya ekonomi. Kedua, ada yang ekonominya di bawah tapi tidak melakukan penjarahan tersebut, yaitu kenapa? Karena pertama, berarti itu bukan faktor ekonomi dong. Jadi faktor apa? Faktor mentalitas ya memang mentalitas itu dididik dari mulai kecil sampai dengan dilepas orang tuanya ya memang. Tapi enggak sih, terus belajar sampai meninggal, itu mentalitas. Dan mentalitas, meskipun hidup dalam ekonomi yang kekurangan, tapi dengan mentalitas di dalam hati, didikan dari orang tuanya agar tidak melakukan kejahatan, agar tidak melakukan penjarahan, agar tidak melakukan misal kejahatan yang lebih tinggi, korupsi, penipuan atau yang lain-lain, itu tergantung bagaimana mentalitas itu dibentuk dari kecil hingga dia dewasa gitu ya memang dari orang tuanya. Sama dengan pengamen pengemis gitu, itu juga harus ada andil dari orang tua agar menyiapkan mentalitas yang tidak mengamen, mentalitas yang tidak mengemis, bahkan kalau bisa mengasih gitu ya memang mentalitas yang tidak mau disebut mental miskin ya memang. Tapi kalau semiskin-miskinnya kita harus tetap bekerja. Nah itulah mentalitas yang harus dibangun ya memang. Maka dari itu memang
Kalau mamang-mamang seberapapun umurnya, kalau mamang-mamang siap, misal legal nikah di Indonesia itu berapa tahun, itu seminimal-minimal legalnya itu bentar ya, mamang cek dulu, kalau tidak salah udah punya KTP melegal di Indonesia, nikah 19 tahun ya. UU nomor 16 tahun 2009 diatur bahwa atas menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah berada pada usia 19 tahun. UU nomor 16 tahun 2019 yaitu legalitas menikah 19 minimal, yaitu di umur berapapun mamang-mamang untuk menikah 19 tahun ke atas kita. Maka mamang-mamang harus belajar mentalitas itu ya, mamang-mamang dari sekarang mumpung belum punya anak, atau yang sudah punya anak juga nggak apa-apa ya. Mentalitas itu harus dibentuk bahwa seberapapun miskinnya kita, jangan sampai kita atau anak-anak kita itu melakukan penjarahan, melakukan pencurian, melakukan perampokan, atau melakukan apapun tindak kejahatan. Itu mentalitas itu harus dididik dari kita. Nah, cara pendidikan itu adalah dikasih yang namanya perhatian dan obrolan ya, mamang-mamang. Maka kalau kita sudah dikaruniai buah hati, kalau kita sudah dikaruniai anak, maka harus bertanggung jawab dalam pendidikan karakter mental dan juga pendidikan karakter kepribadian. Agar apa? Agar banyak dari kita yang sadar bahwa di stoplah generasi-generasi yang suka menjara, generasi-generasi yang suka korupsi, generasi yang suka malas-malasan, generasi yang suka minta-minta. Di stoplah dari kita, dari mentalitas kita, melahirkan generasi-generasi yang maju, generasi-generasi yang berpikir, generasi-generasi yang bekerja, generasi-generasi yang berusaha ya, mamang-mamang. Mulai dari kita memberi perhatian kepada anak kita, mulai dari kita memberikan kasih sayang kepada anak kita, pendidikan mental kepada anak kita, pendidikan karakter kepada anak kita, maka di situ yang memang akan tercipta masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang berdisiplin, masyarakat yang mempunyai mentalitas kaya ya, memang seberapapun miskinnya kita, yang penting mentalitas kita dalam kekayaan akan terhindar dari tindakan kejahatan. Oke, segitu saja ya, agar di stop lah yang kayak gitu ya, yang kejahatan-kejahatan kelompok kayak gitu ya, di stop dari kita, dari anak-anak kita, di stop. Semoga kedepannya kita, Indonesia ini bisa menjadi lebih baik dimulai dari generasi kita. Oke, sekian saja dari Mamang Thomas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.